Malam semua teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sudah hadir di acara kita hari ini, di malam hari ini, di hari Jumat, jam 7 malam. Teman-teman, sebelum kita mulai untuk acara, sebagusnya kita berdoa dulu untuk kelancaran acara hari ini, kemudian juga untuk kesehatan kita semua yang hadir di acara malam hari ini. Untuk doa, kita doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke. Ya. Teman-teman, di malam hari ini, untuk supaya kita lebih bersemangat, bagusnya kita mengucapkan selamat pagi. Karena di pagi hari itu biasanya kita sudah mulai aktivitas dengan semangat gitu teman-teman ya. Jadi saya mau sapa teman-teman semua yang hadir di acara malam ini, kurang lebih sekitar 300 peserta. Jadi teman-teman boleh mengucapkan selamat pagi pada saat saya mengucapkan selamat pagi. Begitu saya bilang apa kabar, teman-teman juga bilang luar biasa, dahsyat, yes. Biar teman-teman semuanya tambah semangat gitu. Karena malam hari ini kan kita maunya nggak santai ya waktunya ya. Jadi nggak sampai itu ya. Oke, teman-teman selamat pagi. 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 Ya, apa kabar? Luar biasa. Luar dahsyat, biasa. yes. Yes. Oh yes. Oke. Thank you semua teman-teman yang sudah hadir ya. Oke, teman-teman tanpa berlama-lama gitu ya. Sebelumnya perkenalkan diri saya dulu. Saya sebagai MC di acara malam hari ini. Nama saya Haryanto. Kemudian juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk Dr. Firman yang sudah mau menyediakan waktunya untuk berbagi ke kita semua tentang medis atau tentang untuk jaga-jaga kesehatan juga gitu ya. Thank you untuk Dr. Firman. Kemudian juga saya mau mengucapkan Ibu Dewi juga terima kasih pada Ibu Dewi yang sudah hadir gitu ya di acara hari malam ini untuk kita berbagi-bagi semua. Sebelum itu saya mau memperkenalkan Ibu Dewi dulu sekilas. Ibu Dewi ini adalah sebagai tunggu ya. Oke. Tunggu dulu. Sip. Ibu Dewi ini adalah sebagai asisten Dr. Firman dan perwakilan dari Rumah Sakit Bina Medica yang linknya ada di atas ini. Di mana nih? Di sini gitu, teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang misalkan mau ke Rumah Sakit RS Bina Medica, kalau misalkan ada ketemu Bu Dewi, mau minta tolong bantuan untuk pengurusan berkas dan lain-lain untuk berhubungan sama Dr. Firman, boleh silakan gitu, jangan sungkan-sungkan. Boleh Bu Dewi perkenalan sekilas sedikit? Tolong di-unmute, Bu Dewi. Baik. Maaf, kalau di rumah saya lagi ada azan, maksudnya kedengeran nggak masuk nggak suaranya? Masuk Bu Dewi. Dikit sih Bu Dewi, nggak apa-apa sih Bu Dewi. Nggak apa-apa ya, sorry. Soalnya iya. rumah saya depan masjid ya. Nggak apa-apa. Oke, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk semuanya rekan-rekan dari alias dari The Blessing Family. Terima kasih atas waktunya dan juga untuk Dr. Firman. Terima kasih banyak Dok sudah support kita sekarang kita tuh planning apa ya tuh kita mau promosiin Dr. Firman supaya all ya supaya dari Sabang sampai Merauke kenal Dr. Firman ya Pak Yanto ya. Jadi supaya nanti lebih banyak yang kita bisa layani laparoskopi. Jadi nama saya Dewi, saya di sini untuk main job saya di Bina Medica, saya sales corporate. Saya PIC untuk corporate, tapi saya juga merangkap asisten atau PA personal assistant Dr. Firman untuk yang laparoskopi. Jadi untuk yang pasien asuransi untuk tindakan laparoskopi seperti itu Pak Yanto. Terima kasih. Oke. Bu Dewi mungkin boleh sekilas perkenalkan untuk rumah sakit RSIA Bina Medica ini, boleh company profilnya Bu Dewi? Nah, supaya ini semua peserta ini tahu. Ya. Oke, baik saya tampilkan ya.
Oke. Bu Dewi masih di mute kayaknya. Oke, mohon maaf. Ini ke CV Dr. Firman. Ini mau saya atau Pak Yanto nanti yang mentionnya? Oh, kalau CV-nya biasa yang baca nggak apa-apa. Oke, kalau tadi tampilin CV, bentar saya tampilin yang ini ya, saya skin untuk company profile. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian? Kelihatan, Bu. Baik, saya perkenalkan dulu company profile dari RSCA Bina Medica Bintaro. Baik, RSCA Bina Medica Bintaro, kami merupakan concern untuk rumah sakit ibu dan anak. Dan di sini lokasinya yaitu kami di daerah CBD Bintaro Jaya. Tepatnya kita di sektor 7, area Tangerang Selatan. Di sini kalau keluar tol kita mudah sekali untuk transportasi. Jadi keluar tol dari Jakarta, keluar tol langsung bisa ke Bina Medica. Nah, di sini kami merupakan rumah sakit memang yang berfokus pada pelayanan pasien khususnya ibu dan anak. Jadi kita concern banget dari baby, dari anak, dewasa, sampai dengan lansia, itu semuanya all about female. Jadi dari yang ginekologi sampai yang obstetrik kita fokus ke female. Untuk anak kita dari vaksin, kita juga ada bedah anak, kita semuanya lengkap ya untuk RSCA Bina Medica yang fokus untuk rumah sakit ibu dan anak. Di sini visi kami ialah kami ingin memberikan layanan terbaik di setiap tahapan usia. Jadi dari saat di kandungan, lalu usia 0 sampai 2 tahun, lalu 2 tahun usia balita, batita, atau usia yang kita ada usia anak, lalu ada usia remaja, lalu dewasa dan juga geriatri atau lansia. Moto kami dari Bina Medica ialah Care with Love. Di sini merupakan wujud dari kami pelayanan prima dan sepenuh hati yang kami berikan kepada pasien atau pelanggan. Di sini kita ada logo ibu gendong anak. Di sini dan kita ada warna-warnanya, warna ungu dan juga warna pink. Warna tuh female banget, perempuan banget. Dan juga abu-abu ini kita independent management. Bina Medica kami juga menggunakan layanan yang semuanya kita menggunakan aplikasi. Dan kita juga ada edukasi juga sehingga nanti ada layanan chat. Untuk yang ada yang ingin bertanya mengenai edukasi, mengenai OB-GYN, lalu mengenai dental, mengenai anak, kids, kita ada untuk layanan kesehatan promotifnya. Di sini kami ada Neuromusculo-Pediatric Center, kita ada Pediatric Center, Kids Center, ini ada vaksin, dentalnya, lalu ada kulitnya, neonatal. Bina Maternity Care ini seperti untuk yang persalinan ya, di sini ataupun program. Adolescent care ini lebih ke remaja. Remaja bisa perempuan ataupun laki-laki yang remaja untuk yang masih di bawah 18 tahun. Bina Women's Care. Nah, untuk kategori laparoskopi kita masuk ke Bina Women's Care. Di sini kita punya keunggulan di laparoskopi sehingga kita punya namanya polinya itu Bina Women's Care. Bina Geriatric Care ini untuk orang tua, lansia. Ini kita ada dari penyakit dalam, lalu THT, lalu kulit. Kita di sini bisa melayani untuk yang geriatrik. Kami juga ada home care, dan di sini minimal invasive surgery.
ini maaf kepencet. Minimal invasive surgery ini termasuk layanan yang Dr. Firman, laparoskopi ini masuk dalam minimal invasive surgery, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Firman. Lalu maternity emergency, di sini ada ruang-ruangan persalinan dan juga ruang tindakan kamar bersalin, kamar operasi. Kami juga punya keunggulan yaitu poliklinik tumbuh kembang anak. Kami punya politumbuh kembang anak, kami punya dokter yang tim dari dokter spesialis anak konsultan dengan dokter rehab medik. Ini untuk pelayanan politumbuh kembang anak. Di sini kita ada SWD, infrared. Di sini kita untuk yang rehabilitatifnya. Ini untuk pelayanan kami. Ini contoh kamar-kamarnya, ada suite room. Yang tertinggi kami diamond suite. Yang kedua VIP kedua suite room, lalu yang VIP terendah executive room. Di sini semuanya one patient one room. Untuk yang satu kamar 2 orang kita deluxe room atau kelas 1. Lalu superior itu satu kamar 2 bed, general satu kamar, superior satu kamar 3 bed, general satu kamar 4 bed. Semua kita pakai bed elektrik, semua juga water heater semuanya ada TV, semua kita lengkap. Semua sama ruangannya saja, yang private berarti ke VIP. Ini untuk ruangan NICU, ICU kami. Kami juga punya dokter yang spesialis untuk neonatal. Ya, baik. Sekian. Ibu, baik, sekian dari saya perkenalan mengenai company profile RSCA Bina Medica. Jadi boleh nanti kalau seandainya ingin bertanya-tanya, boleh nanti ya. Terima kasih. Thank you Bu Dewi, thank you. Sedikit tentang company profile di rumah sakit RSCA Bina Medica. Rumah sakitnya ya, company profile saya lihat rumah sakitnya bagus, memang sudah Bu Dewi, bersih, tempatnya oke. Juga kemarin juga saya punya pasangan pun juga pernah mampir di sana ya, bawa pasien gitu ya ke Dr. Firman juga, ketemu sama Bu Dewi juga. Pelayanannya sangat luar biasa Bu Dewi, thank you. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan untuk yang bertanya, nanti kita ada di kolom Q&A gitu ya. Teman-teman boleh chat di sana kalau misalkan mau tanya tentang soal rumah sakit RSCA Bina Medica ke Bu Dewi gitu ya. Tapi nanti saya akan bacakan. Nah, kemudian kita juga di sini sama Blessing Family, teman-teman. Kita dari tim Blessing Family sedikit penjelasan sedikit. Kojun boleh dibantu. Halo Kojun. Oke, teman-teman boleh add IG @blessing family ya. Nanti untuk kita semua, biar kalau misalkan teman-teman mau konsultasi, mau apa, mau tanya tentang rumah sakit Bina Medica atau mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Firman juga boleh gitu ya. Teman-teman boleh add IG-nya kita acara ini karena kita selenggarakan semua. Oke, saat ini kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Sharing dari Dr. Firman nih teman-teman ya. Sebelum saya masuk ke acara tersebut, acara inti, saya akan memperkenalkan profil dari Dr. Firman gitu. Dokter sini sangat luar biasa, orang yang baik, ramah gitu ya. Karena saya ada dua dari keluarga saya yang di Jambi gitu, datang dengan Dr. Firman, katanya dokternya sangat ramah, dokternya pun juga ngobrol yang enak gitu ya. Pokoknya semua is the best deh, oke deh katanya gitu ya. Nah, sudah itu ini adalah profil dari Dr. Firman, kelahiran dari Jakarta. Dr. Firman spesialis SPOG, gelarnya dari Jerman gitu ya. Habis itu di apa nih? Boleh next lagi dong. Nah, ini dia profil datanya nih, Dr. Firman Santoso, kelahiran di Jakarta, lulusan Jerman, yang gelarnya boleh katakan sangat banyak sekali.
Itu ya yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu nih. Kalau saya sebutkan satu-satu panjang kali dok ya. Sorry ini dok, oke. Ini dokternya sudah boleh katakan sangat top sekali karena karena dokter tersebut lulusan manajemen, kuliahnya jauh-jauh, otomatis pasti pelayanannya pun juga terbaik nih teman-teman semua. Oke. Kemudian ini gelar-gelarnya, boleh tolong next. Nah, ini adalah gelar-gelar kelulusan dari Dr. Firman. Nah, teman-teman boleh lihat, habis itu next lagi. Nah, ini dia nih semua nih. Nah, ini semua adalah gelar-gelar dan lulusan-lulusan Dr. Firman. Oke. Tanpa lama-lama saya langsung panggil aja untuk Dr. Firman, mempersilakan Dr. Firman untuk berbagi sharing. Dr. Firman. Ya, halo, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk mengundang saya. It's an honor to meet you all. Nah, yang paling penting adalah malam ini kita mau gaining knowledge. Jadi kita mau tambah pengetahuan. Jadi ini acaranya santai aja. Saya sharing terutama apa yang bedah minimal invasif atau minimal invasive surgery atau laparoskopi yang bisa kita lakukan untuk menangani penyakit-penyakit ginekologi. Jadi nanti saya akan sharing banyak video, nanti saya cepet-cepetin aja, jadi nggak seluruh videonya ditampilkan, supaya teman-teman semua ada gambaran, oh ternyata laparoskopi itu bisa menangani ini semua. Jadi oleh karena kemajuan teknologi, saat ini kita tuh udah boleh dibilang meninggalkan bedah konvensional, dalam hal ini adalah open surgery. Jadi saya mulai aja ya, kita sharing share screen. Udah kelihatan ya semuanya ya? Screen saya udah kelihatan ya? Udah ya? Oke. Nah, jadi kenapa kita mesti minimal invasive surgery? Jadi terutama laparoskopi itu memberikan kita pembesaran 4 kali lipat lebih besar dari mata normal kita. Jadi kita benar-benar bisa membedakan mana jaringan yang normal, mana jaringan yang tidak normal, mana pembuluh darah, mana syaraf, mana ureter, dan struktur lainnya yang sangat penting. Jadi dengan pembesaran yang 4 kali lipat lebih besar, kita benar-benar bisa memisahkan jaringan itu dengan precise, dengan sangat tepat. Nah, kemudian dia memberikan keuntungan yang sangat dramatik, terutama dalam quality of life setelah surgery. Jadi kalau kita open surgery, kita tahu bahwa pain-nya lebih banyak. Nah, kalau laparoskopi tentu saja pain-nya itu jauh lebih minimal. Biasanya kalau laparoskopi histerektomi atau pengangkatan rahim, itu pasien hanya 1 malam saja sudah dipulangkan. Terus smaller wounds, karena dia lukanya jauh lebih kecil, tentu saja risiko komplikasi luka operasi jauh lebih kecil, misalnya risiko infeksi atau risiko adanya scar atau jaringan parut atau keloid itu jauh lebih minimal. Nah, juga perlengketan setelah operasi itu jauh lebih minimal dengan laparoskopi. Nah, juga karena pasien lebih cepat pulang, tentu saja dia lebih cepat recovery di rumah. Ya, dan lebih cepat recovery means dia lebih cepat kembali ke aktivitas semulanya. Nah, bagusnya laparoskopi, semua orang bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi termasuk asisten kita, termasuk nurse kita, dan sometimes anestesi juga semua bisa melihat. Jadi kadang juga bisa memberikan saran dan lain sebagainya. Everybody is invited, gitu. Karena semua bisa melihat prosesnya. Terutama untuk learning, ini sangat baik untuk orang-orang yang mau belajar tentang surgery. Untuk para student kita, atau para dokter-dokter spesial yang mau menjadi spesialis ya. Nah, untuk rumah sakit tentu saja kita membangun brand ya, artinya oh kalau di tempat lain kamu nanti akan dibuka, tapi di kita instead 14 cm opening di perut, kita hanya menawarkan 3 sampai 4 lubang kecil masing-masing 5 mm. Bayangin ya. Dan karena dirawat di rumah sakit, tentu saja menguntungkan buat rumah sakit, hanya 1 malam pasien sudah pulang. Jadi ininya cepat sekali pasiennya. Juga untuk asuransi supaya tidak terlalu mahal, tidak terlalu lama di rumah sakitnya. Nah, ya challenge kita semua karena ini adalah semua masih import ya, dan kita tahu bahwa alat-alat kesehatan di Indonesia itu dikenakan pajak yang cukup besar. Jadi memang masih sangat mahal.
Cuman kalau kita bandingkan dengan Singapura atau Malaysia, ya kita masih lebih murah lah di Indonesia. So, apa yang bisa kita lakukan dengan laparoskopi, baik penyakit jinak ataupun ganas dalam ginekologi? Misalnya yang jinak ya, hamil di luar kandungan, kista ovarium, atau tumor jinak ovarium, atau miom, atau deep infiltrative endometriosis yang cenderung lengket ya. Atau kita mau melakukan sterilisasi, atau misalnya pada pasien-pasien yang tidak bisa punya anak karena tubanya tersumbat, atau karena ada polip di rahimnya. Nah, semua itu kita bisa tangani dengan minimal invasive surgery, dalam hal ini baik laparoskopi atau hysteroscopy. Nah, penyakit keganasan pada ginekologi misalnya pada borderline ovarial tumor. Borderline artinya dia tidak jinak, tapi juga belum ganas. Nah, atau pada cervical cancer atau pada kanker rahim yang stadium awal. Ini kita bisa lakukan dengan laparoskopi. So, nah ini adalah kasus ectopic pregnancy atau nggak bisa ya. Oke, sorry, ini belum bisa. Maaf. Oke, sorry. Nah, ini dia. Oh, sorry banget, guys. Aduh, sorry banget. Ini ternyata videonya nggak bisa diputar di saya karena saya pakai MacBook. Aduh, I'm so sorry. Ya, Bu Deo, ini yang saya takutin. Saya pakai MacBook, jadi aduh, sorry banget. Jadi nggak bisa diputar ini video-videonya. I'm so sorry. Ini padahal banyak sekali video yang saya sediakan. Ada kasus-kasus misalnya ectopic pregnancy atau hamil di luar kandungan. Kemudian ini dermoid cyst atau kista ovarium yang isinya rambut, gigi. Ya, ini semua kita bisa lakukan dengan laparoskopi. Atau pada kasus miom, di mana kita cuma ambil miomnya, tapi kita selamatkan rahimnya. Nah, itu seperti ini, semuanya miom. Tuh. Atau kita histerektomi. Nah, Anda lihat ini beratnya 1,1 kilo ini. Tapi kita tetap bisa lakukan dengan laparoskopi. Bayangin, kita mengangkat rahim 1,1 kilo, hanya bikin lubang kecil masing-masing 3-4 lubang, masing-masing 5 mm. Nah, ini bahkan 1,8 kilo beratnya. Tapi kita tetap hanya bikin lubang 3-4, masing-masing 5 mm. Mungkin ada satu lubang yang 1 cm atau 10 mm untuk mengeluarkan miomnya. Atau pada kasus deep infiltrative endometriosis, di mana kista ovariumnya atau kista coklat ini menempel dengan rahim, menempel dengan indung telur, menempel dengan usus. Nah, ini semua kita bisa pisahkan dengan sangat baik dengan laparoskopi. Atau pada kasus-kasus cervical cancer yang stadium awal, ini juga kita bisa lakukan dengan laparoskopi. Jadi termasuk pengangkatan kelenjar getah beningnya. Nah, ini hasilnya seperti Anda lihat. Nah, ini Anda lihat, ini adalah kanker serviksnya. Tetap kita bisa lakukan dengan laparoskopi. Instead, kita membuat sayatan sepanjang 20-25 cm. Ya, nah, itu seperti ini juga. Anda lihat, radikality kita nggak kalah. Ini parametriumnya dan ini vagina yang kita ambil pada kasus-kasus kanker serviks. Bayangin nih, saya ambil vagina sebanyak 3-4 cm. Jadi kita bisa lakukan dengan, nah ini, kanker serviksnya juga lihat Anda besar sekali. Ya, besarnya hampir 4 cm. Kita tetap bisa lakukan dengan laparoskopi. Dan Anda lihat, vagina yang diambil bagus sekali. Nah, ini juga Anda lihat. Nah, ini kita lakukan juga dengan laparoskopi. Vagina yang diambil sangat bagus, ini adalah tumornya. Ya, jadi tuh ya, vaginanya kita ambil. Kenapa? Supaya dia tidak cepat kambuh di vaginanya. Anda lihat tumor daripada endometrial cancer ya. Kita sebesar ini tetap kita bisa lakukan dengan laparoskopi. Aduh, sayang sekali teman-teman, ini juga saya mengambil kelenjar getah bening yang ada di para aorta. Para aorta itu dia dekat sekali dengan jantung, tapi kita tetap bisa lakukan dengan laparoskopi. So, sorry sekali saya nggak bisa tampilin videonya karena ternyata ini nggak kompatibel sama MacBook saya. Oh, yang ini kompatibel.
Nah, ini Anda lihat, ini adalah kasus endometriosis di mana ureternya menyempit. Jadi kita bisa lakukan ureter end-to-end anastomosis dengan menggunakan laparoskopi. Ya, saya cepetin aja ya. Jadi kita potong ureter yang menyempitnya. Nah, kemudian kita masukin double G stent atau selang. Nah, kemudian kita satukan, kemudian kita jahit. Nah, itu Anda lihat. Jadi kita menjahit supaya pasiennya bisa pipis dengan baik dan kita menyelamatkan ginjalnya dari kerusakan. Jadi kalau ureter yang menyempit itu, urin dari ginjal nggak bisa turun, sehingga dia reflux ke atas karena ureternya menyempit. Akibatnya ginjalnya bengkak. Nah, kalau ini dibiarkan, tentu saja suatu saat ginjalnya akan rusak. Nah, dengan melakukan anastomosis atau menyambung bagian yang masih sehat dan memotong bagian yang menyempit, ini kita bisa lakukan dengan laparoskopi. Ya, seperti Anda lihat nih, bagus sekali. Nah, ini adalah final view-nya. Semua ini kita lakukan dengan laparoskopi. Coba deh, ini bisa nggak ya? Oh, sayang tidak bisa, kodeksnya tidak ada. So, ini adalah yang bisa kita lakukan dengan laparoskopi. Selain itu, mungkin ini adalah vulva cancer ya. Anda lihat, kita lakukan vulvaplasti, jadi kita ambil, Anda lihat, dan setelah itu vulvanya kita rekonstruksi. Nah, pada kasus ini Anda lihat ini vulva cancer dan dengan metastasis di lymph nodes inguinal. Jadi kelenjar getah beningnya sudah terkena tumornya, Anda lihat besar sekali ya. Nah, ini kita lakukan radical vulvectomy, kita ambil vulvanya, kita ambil kelenjar getah beningnya. Nah, ini setelah kita lakukan rekonstruksi dengan lapenplasti. Ya, ini pada kasus-kasus kanker ya. Atau seperti ini vulva cancer ya. Jadi kita lakukan. Nah, itu dia. Nah, ini setelah kita lakukan pengangkatan tumornya dan rekonstruksi dari vulva. Atau ini pada kasus prolaps, jadi pasien-pasien yang sudah tua, melahirkan banyak anak, kadang itu mengalami turun berok bahasa Indonesianya. Nah, Anda lihat ususnya sudah sampai mengalami herniasi. Nah, kita bisa lakukan rekonstruksi, jadi kita masukkan kembali ususnya ke atas, kemudian kita tutup dengan baik, dan sisa kulit daripada yang prolaps ini kita potong, dan nah, ini setelah rekonstruksi, jadi kembali seperti semula. Ya, atau pada kasus tumor ovarium yang besar, ya, di mana kita juga melakukan pengangkatan usus, ya. Ini semuanya bisa kita lakukan. Tapi pada kasus tumor ovarium stadium lanjut tentu saja kita tidak bisa laparoskopi. Nah, ini ya tumor-tumor besar kalau Anda lihat ya. Jadi atau ini tumornya besar sekali. Ya, hampir 40 cm diameternya. Ya, nah kita bisa lakukan pengangkatan tumor. Anda lihat tuh tumornya besar sekali. Kita lakukan pengangkatan tumor dengan rahim, dengan omentum, dengan appendix, dengan kelenjar getah bening, dan lain sebagainya. Nah, Anda lihat ini kasusnya ya. Sebelum operasi tumornya besar sekali. Dan setelah operasi kempes sampai tulang simfisis pubisnya terlihat. Ya, ini beratnya 50 kg by the way. Ya, thank you so much for your attention. Saya paling senang kalau habis ini kita akan lakukan banyak Q&A. Saya dengan sangat senang hati akan menjawab pertanyaan Ibu, Bapak semuanya, teman-teman semua. I'm so sorry ternyata biasanya saya kalau presentasi di Bina pakai komputer Bina Medica, saya lupa ternyata tidak kompatibel dengan MacBook saya. Mohon maaf sekali. Thank you, dokter. Atas sharingnya. Oke, teman-teman bagi yang mau tanya boleh tolong dimasukin ke Q&A biar saya nanti bacakan untuk Dr. Firman gitu. Kalau misalkan teman-teman mau add IG Dr. Firman juga boleh. Mungkin dokter boleh sampaikan sedikit. Ya, jika teman-teman berkenan mau melihat banyak surgery saya, itu ada di ini. Di IG saya @dokter_santoso. Nah, dokternya D-nya kecil, R-nya kecil. Agak serem-serem gambaran dok ya, tapi itulah kenyataannya dok ya.
Nah, mungkin sebentar ya, Sir. Nah, ini saya kebetulan ada presentasi yang saya sudah convert. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini yang tadi saya bilang. 1,8 miom dengan rahim, dan karena pasiennya sudah cukup umur, usianya sudah hampir 50, jumlah anak juga cukup, akhirnya kita angkat miomnya. Nah, Anda lihat ya. Nah, saya cepetin aja. Nah, itu dia. Jadi Anda lihat, tuh kita bisa ambil, bayangin miom segede gini, kita bisa lakukan dengan laparoskopi. Nah, terus pertanyaannya, gimana cara keluarinnya itu? Kita masukin kantong plastik gede, terus kita sedot, kita hancurkan. Ya, itu. Nah, ini adalah final view-nya. Ya. Nah, mungkin saya akan kasih lihat, ini misalnya kasus histerektomi. Bentar ya. Nah, ini dia. Ini kasus saya melakukan, Anda lihat lengket sekali ini. Lengketnya luar biasa, rahim lengket dengan ovarium, lengket dengan usus ya. Ini Anda lihat. Saya identifikasi ureter supaya tidak terjadi ureter injury, karena kalau pada kasus perlengketan anatomi akan menjadi sangat tidak jelas. Nah, Anda lihat, kita buka pelvic side wall untuk lihat ureternya. Nah, ya, Anda lihat tuh. Ya. Nah, setelah kita lihat ureternya, kita akan memisahkan usus. Nah, itu Anda lihat. Usus sedang dipisahkan. Seperti aja ya. Tuh Anda lihat, ini sudah mau dipisahkan semuanya. Nah, ini final view-nya. Setelah rahimnya diangkat, usus juga sudah terlepas dari perlengketannya, ovarium juga sudah terlepas dari perlengketannya. Nah, ini adalah histerektomi. Jadi kita akan, nah ini cepat saja. Ini adalah mengangkat rahim dengan dengan laparoskopi. Anda lihat, sangat mudah dengan laparoskopi. Biasanya hanya dalam waktu 1 jam saya sudah selesai. Nah, itu adalah ureter. Karena kebiasaan saya selalu melihat ureter, melihat pembuluh darah penting, melihat nerve atau saraf-saraf yang penting supaya kita tidak melakukan injury. Jadi, nah, itu Anda lihat. Ya. Dan satu tangan ini 5 mm ya diameternya. Jadi bayangin kita menggembungkan perut pasien dengan gas CO2 sehingga ruangannya space-nya luas. Dan satu tangan ini hanya 5 mili. Bayangin kalau kita buka perut, tangan kita aja udah berapa senti gitu loh. Jadi akan occupy space. Dengan laparoskopi itu surgical space kita luas sekali. Dan pembesaran yang Anda lihat 5 mm. Besarannya juga 4 kali lipat dari mata normal kita. Ya, Anda lihat, nah itu bladdernya dipisahkan. Ya. Dan Anda lihat, bleedingnya sangat minimal. Karena sebelum bleeding kita udah lakukan koagulasi terlebih dahulu. Jadi benar-benar pasien itu kadang-kadang masuk dengan HB sekitar misalnya 10. Setelah selesai operasi, hanya 9, kurangnya 9,9, 9,8. Jadi benar-benar bloodless sekali dengan laparoskopi. Anda lihat sendiri, hampir nggak ada darahnya. Jadi operasi hanya 1 jam, kemudian besoknya pulang gitu ya. Kadang-kadang komentar pasien yang sering saya dengar tuh gini, aduh dokter, kalau tahu nggak seserem ini, kenapa nggak dari dulu? Karena ya kadang-kadang saya suka godain pasien-pasien gini. Aduh mem, lain kali kalau mau invest emas, jangan invest miom. Miomnya dibiarin segitu lama. Gitu. Nah, tuh Anda lihat ya, benar-benar bloodless sekali. Nah, itu. Ya, ini setelah selesai surgery-nya. Ya. Nah.
Oke, kembali kepada teman-teman semua. Kalau ada yang mau bertanya, aduh dengan senang hati saya akan menjawab. Oke, Dok, thank you. Dok, ini ada pertanyaan nih di slide Q&A gitu ya, saya bacain, Dok ya. Mau Ya. tanya, Dok, apakah bila sudah pernah operasi kista ovarium bisa kambuh lagi kistanya? Dan apa pantangan makan bagi orang yang pernah operasi kista ovarium? Nah, itu, Dok. Jadi tergantung, kista ovarium itu secara garis besarnya dibedakan cuma ada dua, yaitu kista yang fungsional, artinya hormonal related. Nah, kista jenis ini selalu ada, Pak. Jadi dia bisa come and gone, tergantung siklus hormonal kita. Dan tidak selalu kista yang fungsional mesti dioperasi. Artinya kalau dia tidak besar, tidak ada keluhan, ya kita wait and see saja. Dia bisa ruptured atau pecah dengan sendirinya. Nah, terus jenis yang kedua adalah kista yang non-fungsional atau dysfunctional. Nah, ini banyak macamnya. Misalnya bisa dermoid yang tadi saya bilang, ada rambutnya, ada giginya, bisa kista endometriosis atau kista coklat, bisa juga kista misalnya jenis cirrhosis atau mucinous adenoma. Nah, jenis ini dia bisa kambuh, ya. Walaupun kita operasi dengan sangat baik, dengan sangat bersih, dia bisa kambuh. Tergantung dari pola hidup Anda. Makanya pola hidup Anda harus diatur. Anda harus kurangin ya makan yang red meat atau animal protein. Anda beralih kepada plant-based eating. Jadi lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan buah-buahan, ya. Termasuk soya. Soya itu baik. Jadi selama ini banyak orang salah kaprah. Kalau misalnya ada kista endometriosis, nggak boleh makan tahu tempe. Itu enggak betul. Justru soya memang mengandung fitoestrogen. Tapi dia estrogen yang sifatnya baik. Dia akan menduduki reseptor estrogen, sehingga estrogen aslinya tidak bisa menempati reseptornya. Sehingga kistanya tidak akan tambah besar dan lain sebagainya. Jadi plant-based eating itu baik sekali. Yang Anda harus kurangin adalah high sugar eating. Jadi terutama yang processing sugar ya. Kalau Anda suka makan boba, Anda suka makan kopi-kopi yang terlalu manis, martabak, yang kayak gitu-gitu, soft drinks, nah itu Anda harus hindari. Anda juga harus menghindari terlalu banyak makan red meat. Instead, Anda beralih kepada plant-based eating. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah misalnya kista endometriosis kambuh lagi, dan lain-lain. Ya. Oke, itu dari pertanyaan dari Ibu Eni gitu ya. Nah, itu tadi jawaban dari Dr. Firman, Bu. Kemudian ada lagi nih, Dok. Malam, Dok. Saya Beni mau tanya, kenapa bisa terjadi miom maupun kista? Ya, gitu, Dok. Ya, itu miom dan kista itu pertama dibedakan ya. Miom itu tidak pada rahim, oke? Kalau kista itu pada ovarium atau indung telur. Nah, miom ini banyak penyebabnya, artinya multifaktorial. Yang paling dominan adalah tentu saja pola hidup ya. Jadi kalau kita suka sekali makan manis, kita suka sekali makan red meat ya, tentu miom akan lebih cepat tumbuhnya. Juga dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan ya. Jadi kalau Anda punya mama atau oma atau tante atau saudara perempuan kandung, saudara sepupu perempuan ya yang ada miom, nah itu kemungkinan besar Anda ada genetiknya, jadi ada faktor predisposisi yang jika dicampur dengan pola hidup yang tidak sehat, dia bisa muncul. Nah, gitu. Jadi miom ini sangat bervariasi, tergantung daripada genetik, tergantung daripada pola hidup, tergantung daripada pola makan, tergantung daripada ras. Nah, jadi multifaktorial. Ya, sama dengan kista juga. Nah, tadi kan saya sebut bahwa kista itu secara garis besar dibedakan atas yang fungsional atau hormonal related atau dysfunctional atau yang non hormonal. Nah, sama. Misalnya jenis kista endometriosis itu juga sangat erat kaitannya dengan keturunan atau genetics, dia being passed down. Juga dipengaruhi oleh pola makan. Kalau Anda terlalu sering makan daging setiap hari, nah itu dia akan lebih agresif tumbuhnya. Nah, kalau misalnya pada kista jenis dermoid yang ada rambut, ada gigi, nah itu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Artinya Anda sudah ada kista itu sejak Anda bayi. Seiring waktu ketika Anda besar, karena isinya sel embrional, dia akan berdiferensiasi
menjadi satu jenis sel tertentu. Yang paling sering adalah rambut, gigi, kelenjar sebum, kadang juga tulang itu bisa ditemukan. Jadi multifaktorial ya. Terutama yang berperan penting adalah keturunan atau genetics dan pola hidup, pola makan. Ya. Oke. Nah, tadi itu juga ada yang tanya perbedaan kista dan miom juga sudah dijelaskan sama Dr. Firman, benar dok ya? Ya. Oke, kemudian kalau ini ada yang nanya untuk prosedur steril dok, itu ke Dr. Firman atau ke Bu Dewi ya prosedurnya? Boleh dua-duanya. Kalau steril itu, boleh ya kita menggunakan laparoskopi, jadi hanya membuat 2 lubang kecil atau maksimal 3 lubang kecil masing-masing 5 mm. Dan boleh pulang atau boleh rawat 1 malam. Jadi misalnya kita lakukan pagi, sore kalau pasien udah mau pulang boleh. Cepat sekali, Indah, sampai 15 menit pengerjaannya. Oke. Untuk yang kista, bentar dok ya, saya coba tanya lagi ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya mau coba baca yang tadi berhubungan, mungkin saya nggak bacakan lagi untuk teman-teman semua. Ini dok, ini ada yang nanya nih. Kira-kira tahun 98 tuh laparoskopi sudah ada belum dok? Kemudian berapa sih kira-kira biayanya untuk dengan saat ini? Nah, kalau biaya nih ke siapa? Biaya ke Bu Dewi kali ya? Ya, 98 rasanya sudah ada, Bu. Jadi waktu saya itu ke Jerman itu awal 2000. Jadi waktu saya ke Jerman awal 2000 itu aja sudah advance sekali mereka laparoskopinya. Jadi memang kita di Indonesia ketinggalan ya. Kita agak terlambat dok ya. Jadi waktu tahun 2000 itu saya datang ke Jerman saja, di seluruh Jerman kalau misalnya ngangkat rahim ya, ngangkat rahim karena kasus jinak ya, misalnya karena ada miom, ada adenomiosis, ada endometriosis yang parah. Nah, itu pengangkatan rahim 80% nationwide seluruh Jerman itu dilakukan dengan laparoskopi, tidak dengan open. Jadi open surgery tahun 2000 itu sudah 20%. Bayangkan. Indonesia aja saat ini masih mungkin terbalik kali, 80% atau 90% masih open. 10%-nya laparoskopi. Nah, gini mem, supaya biaya nggak berat, tahu nggak apa yang paling penting? Anda harus punya insurance. Ya, jadi kontak Pak Haryanto tuh. Ya betul. Dengan insurance ya dok. Adanya insurance, Anda nggak bayar loh. Anda bayarnya zero, jadi cuma modal kartu. Anda datang ke rumah sakit, Anda keluar pun nggak ada tagih apapun. Atau kayak kemarin nih ya Bu Dewi ya, ada satu pasien kita ya eksesnya cuma Rp9.000. Iya. Cuma Rp9.000. Bayangin gitu loh. Makanya Anda harus punya insurance hari-hari seperti ini ya, di mana ada krisis, kita perlu ada health insurance. Jadi di Jerman itu ya seluruh orang ada insurance. Makanya di Jerman itu, tahu enggak, saya operasi pasien berapa satu hari? At least 5, bayangin. 5 surgery setiap hari. Sometimes kalau kasusnya gampang bisa sampai 7, 8, 9 pasien. Yang hysteroscopy kan cepet kan, itu kan 15-20 menit udah selesai. Jadi bisa sampai 9 pasien. Kenapa bisa begitu banyak? Kita punya surgery 8.000 surgery setahun. Begitu banyak karena semuanya tercover dengan insurance. Jadi mereka benar-benar nggak mikir masalah biaya. Kadang saya bahkan di Jerman, kista baru 3 cm udah mau dioperasi, saya bilang, mem, nanti dulu. Ini baru 3 cm, kita tunggu aja. Oh, nggak bisa dok, saya udah sakit. Mentang-mentang karena punya insurance. Jadi, nah, seperti itu. Jadi, insurance abuse juga kalau di Jerman. Ya, gitu. Jadi kalau di Indonesia, kalau Anda punya insurance itu sangat profitable. Anda nggak bayar loh sepeser pun. Karena cukup mahal ya dengan laparoskopi ya Bu Dewi ya. Jadi kalau nggak punya insurance, harus bayar cash, itu terasa sekali gitu loh. Thank you dok. Nanti kalau misalkan untuk soal asuransi, teman-teman boleh tanya yang pengundang ya, jangan ke saya juga sih dok. Saya Pak Yanto. Oke. Nah ini dok ada pertanyaan berikutnya dok. Sudah pernah ada kista kurang lebih ukuran 5 cm.
dan sekarang sudah sampai dan sekarang usia 44 tahun. Kira-kira perlu dibuang atau enggak sih, Dok, bagusnya? Ya, jadi tergantung, Mem. Seperti yang tadi saya bilang, jenisnya apa dulu nih? Untuk itu Anda perlu datang untuk di USG namanya. Jadi USG transvaginal itu jauh lebih sensitif daripada CT scan. Ya, jadi gini, dalam hal menentukan apakah suatu tumor ovarium ini ganas atau jinak, itu jauh lebih spesifik dengan transvaginal ultrasound. Bayangin, USG vagina murah sekali. CT scan mahal. Radiasinya, CT scan itu 200 kali lipat lebih tinggi daripada ronsen paru-paru. Anda bayangin. USG transvagina nggak ada radiasinya. Ya, contoh nih kemarin ada satu pasien, Bu Dewi itu saksinya. Jadi pasien ini didiagnosa oleh kolega di tempat lain sebagai ovarian cancer. Oke. Nah, kemudian dikirim untuk CT scan. CT scan confirm. Dia bilang, ya ini cancer. Jadi dia Sabtu akan di-planning dibuka. Oke, dibuka oleh kolega kita dengan buka perut gitu. Nah, kemudian pasiennya datang ke saya USG. Saya yakin, ma'am, ini kista biasa, ini kista hormonal jenis yang kalau kita dalam bahasa kedokterannya sebut sebagai corpus luteum. Ya, jadi corpus luteum itu jinak, dia come and gone. Kalau setelah mensnya selesai, dia akan gone, disappear. Nah, nanti next cycle akan dibentuk baru lagi. Nah, kemudian ketika saya USG, saya ngeliat, wah ini kistanya jinak, bukan kanker, dan saya yakin ini adalah TBC usus atau TBC abdomen, ya, sehingga saya kirim ke teman kita dokter radiologi untuk diambil cairannya, kemudian diperiksa cairannya. Ternyata betul TBC abdomen. Aduh, itu pasiennya terima kasih sekali. Saya bilang, Bu, jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan. Ya, bayangin dia hampir aja di open surgery. Jadi hanya dengan transvaginal ultrasound kita bisa membedakan ini jinak atau ini ganas. Ini jenisnya yang mana? Perlu tindakan atau tidak? Karena tidak seluruhnya kista itu perlu kita lakukan surgery. Nah, Anda harus juga cari dokter yang penuh integritas. Bukan saya bragging on myself ya, Mem ya, tetapi saya itu patokan hidup saya adalah hidup ini untuk mengabdi kepada Tuhan. Baik saya makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya nanti akan bertanggung jawab suatu hari nanti ketika di depan pengadilan, apakah saya menipu pasien atau tidak, apakah saya memberi yang terbaik dari pelayanan saya, apakah saya tulus, dan seperti itu. Jadi kalau kita harus jujur, kalau nggak perlu ya nggak perlu, kalau perlu ya perlu, seperti itu. Jadi harus ada spirit of excellence dan integrity. Nah, dalam hal itu saya tidak kompromi. Jadi kalau nggak perlu ya nggak perlu. Bu Dewi saksinya. Yes, makanya to be honor, jadi PA-nya Dr. Firman itu benar-benar kebanggaan juga buat saya. Ini asisten paling gercep nih. Semuanya sangat puas. Aduh, kayak pelayanan hotel bintang 5 ini. Kalau nanti saya pindah, saya mau bajak dia, by the way. Biar nanti kita lebih banyak membantu orang ya, Dok ya. Lebih banyak membantu orang, membantu sesama, kita bisa solusi untuk problemnya. Gitu. Yes. Oh, keren ya dokter ya, Dokter Firman ya, keren luar biasa. Benar-benar bekerja untuk mengabdi. Oke, Dok, ada selain di Bina Medica, dokter ada praktik di mana aja ya, Dok ya? Oh iya, di Brawijaya Antasari, Mem. Sementara ini hanya. Oke, sementara hanya itu. Terus kalau untuk buat janji temu sama dokter, apakah bisa melalui WA, telepon ke Bina Medica ataupun di rumah sakit? Di Bina Medica tuh kita punya apps ya, Bu Deo ya. Yes, dengan aplikasi bisa. Sama saya juga boleh. Ya, di Google Play Store. Nah, dari situ kita bisa bikin appointment langsung. Kerennya Bina Medica itu, dia punya apps. Luar biasa, Anda bisa dari apps itu Anda bisa lihat berbagai macam feature, Anda bisa monitoring antrian secara real time, bayangin tuh. Jadi Anda bisa harus gini, jadi nggak numpuk plek-plek semuanya jadi satu gitu. Kalau Anda di Jerman itu rumah sakit sepi loh.
Sampai waktu saya bawa mama saya berobat ke Jerman, mama saya bingung, kok rumah sakit sepi ya? Nggak kayak, dia bayangannya kalau Indonesia kan wah ramai banget. Iya, karena di Jerman itu ada appointment time-nya. Di luar itu ya pasien nggak ada gitu loh. Jadi sangat ya, nyaman gitu. Iya, keren banget ya. Nah dok, tadi kan sempat dokter waktu di awal juga Haryanto udah ngomong nih, ada beberapa keluarga dia yang dari Jambi ditangani nih sama dokter nih untuk tindakan laparoskopi untuk miom dan kistanya. Nah dok, kalau ada nih pasien dari luar kota selain di Jakarta dok, gimana cara untuk bikin janji temunya sama dokter untuk dapetin waiting list-nya dok? Nah itu ada Bu Dewi tuh. Iya, nanti biasanya kita buat appointment, nanti saya buatkan janji dengan beliau. Jadi meskipun aplikasinya sudah penuh, tapi tetap kok kita prioritaskan, kita bisa masuk untuk konsultasi dengan beliau. Gitu. Dan luar biasanya Bu Dewi ya, dia itu ya benar-benar beyond expectations kerjanya. Dia bisa loh bookingin hotel buat pasiennya. Jadi kalau di luar kota, nanti saya cariin hotelnya boleh, atau homestay, atau apa, pokoknya kita akan bantu ya buat akomodasinya. Kalaupun seandainya mau dibina, stay dulu boleh, nanti kan jadi kita lihat kamarnya dok ya, bisa untuk stay juga. Gitu. Jadi upgrade kelas semua itu Bu Dewi. Bisa, betul, kita upgrade kelas bisa nanti. Gratis upgrade-nya. Oke, keren ya, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang dari luar kota, di luar Jakarta ya, nggak usah khawatir. Nanti kalau memang ada rencana untuk diskusi, konsul, atau mungkin ada tindakan sama dokter Firman, boleh nih nanti diskusi langsung sama Ibu Dewi lewat aplikasi atau mungkin lewat WA ya Bu ya. Boleh. Oke, keren banget. Membantu sekali ya Bu ya. Oke. Boleh kalau sekalian nitip Bu buat klien-klien kita di Blessing biar diprioritaskan. Oh siap, prioritas ya dok ya buat yang di Blessing Family, prioritas. Keren. Thank you Bu Dewi, thank you Dr. Firman. Lanjut lagi ya, Tok. Silakan pertanyaannya. Oke, thank you Cenopi. Ini masih ada pertanyaan yang agak lumayan banyak nih dok sama Bu Dewi ya. Tapi kita mau minta tolong bantuan sama Ibu Lina sebagai testimoni yang pernah berkunjung ke rumah sakit RSCA Bina Medica, kemudian juga yang sudah pernah ditangani sama Dr. Firman. Oke. Ibu Lina, tolong. Suaranya belum dihidupin, Bu Lina. Iya, selamat malam dok. Saya dari Jambi dok, masih ingat dok ya? Malam Ibu Lina, sehat-sehat. Malam Bu Dewi. Sehat. Nah, teman-teman Celina ini ke Jakarta bertemu dengan Dr. Firman ya. Saya tindakan laparoskopi, dokternya sangat ramah, fasilitasnya ya oke ya, rumah sakitnya bersih, dengan Bu Dewi juga sangat ramah ya, pokoknya it's the best lah. Kalau tindakannya laparoskopi itu memang kita nggak terasa ya, memang sangat cepat waktunya. Nggak sampai sejam ya, sejam gitulah. 24 jam kita udah boleh pulang, udah bisa berjalan, pokoknya nyaman deh dengan Dr. Firman. Terima kasih banyak dengan Dr. Firman ya. The honor is mine, ma'am. Terbalik, saya yang berterima kasih, berkat buat saya, kehormatan bisa melayani, ma'am. Terima kasih. Kami sebagai pasien, semoga dokter sehat, Bu Dewi sehat ya. Saya sehat juga Ibu. Kebetulan saya di umum gini, beberapa pelanggan saya ada bertanya dengan Dr. Firman. Saya juga kasih IG Dr. Firman, boleh bertanya-tanya dengan Dr. Firman langsung. Ya, terima kasih, ma'am. Ma'am, tahu nggak sih kemarin ada banyak pasien dari Muara Bungo. Bungo dari Jambi toh? Iya, Bunga dari Bungo, masih provinsi Jambi itu dok. Masih daerah Jambi. 3 orang loh datang ke saya dari Muara Bungo. Waduh, thank you so much ya, ma'am. I feel honored. Siapa lah kepercayaan? Sebagian memang baru 2 hari yang lalu ada pelanggan saya bertanya lagi dengan dokter siapa, saya kasih tahu Dr. Firman. Thank you. Ya. Terima kasih, ma'am.
Celina boleh tanya sedikit, Ceh? Ya boleh, Herianto. Kalau untuk hasil luka operasi, boleh ada gambaran nggak kira-kira sebesar apa? Kalau untuk buka operasinya sangat kecil banget ya. Bahkan setelah operasi bekasnya pun nggak kelihatan ya. Wow, luar biasa nih. Ya, sangat tipis, garisnya pun kecil banget. Pokoknya nyaman deh. Kita mau bekerja seberat apapun nggak apa-apa. Setelah 6 berarti minggu, langsung bisa beraktivitas gitu saya tanpa perlu pemulihan yang lama setelah ya. 6 minggu saya aktivitas berat ya, tapi ya nggak ada keluhan apa-apa ya. Memang luar biasa ya laparoskopi ya. Oke, operasi laparoskopi berarti sangat bagus sekali. Tadi Dr. Firman pun juga ada infokan. Kalau untuk HB itu nggak akan mengalami seperti pendarahan gitu, Dok ya tadi ya. Karena penurunannya sedikit. Sekali kemarin ada satu kasus di mana pasiennya itu HB-nya 7. Kemudian dia golongan darahnya sangat rare, jadi susah dicari gitu loh. Karena O terus kemudian resusnya negatif. Jadi memang kita perlu carinya susah. Nah, sementara belum dapat, kan operasinya settingnya emergency, saya harus kerjain gitu. Saya bilang, nggak usah takut lah, kita nggak akan banyak bleeding. Ternyata benar nggak banyak bleeding. Setelah operasi ya tetap cuma 6,9 gitu. Jadi dengan laparoskopi kita nggak takut akan massive bleeding ya. Pertama kan hati-hati kerjanya dan juga melihat dengan detail, dengan pembesaran laparoskopi itu kan 4 kali lipat lebih besar daripada mata normal kita. Ya benar. Itu kalau untuk rumah sakit, Celina oke ya, is the best ya rumah sakitnya ya. Ya, rumah sakitnya sangat bersih, pokoknya nyaman sekali. Bintang 5 mungkin kalah sekali ya. Juga sangat ramah. Terima kasih Bu Lina. Oke. Nah, kalau untuk biaya, Ceh, kira-kira kemarin biaya kena kurang lebih kisaran berapa kalau boleh tahu dari total? Kalau saya ya di cover insurannya itu ya kalau untuk pribadi keluar sangat tipis, sangat kecil. Jadi ya memang harus ada insuran lah ya. Berarti kalau boleh tahu, Ceh, tadi total yang waktu Cece tombokin atau misalkan yang Cece bayar sendiri itu berapa kalau boleh tahu dari total? Itu kalau dari total seluruhnya sama insuran ya. Yang di cover insuran tuh hampir 160 ya. Wow, luar biasa. Pokoknya di cover semua, kalau uang pribadi nggak sampai 100.000 deh. Sangat membantu ya berarti, Ceh ya. Benar nih kata Dr. Firman, kata kalau ada insuran itu. Oke, sip. Ada mau disampaikan sedikit, Ceh, untuk Dr. Firman, Bu Dewi, sama saya sebagai agentnya. Pokoknya saya thank you, boleh gitu. Ya, terima kasihlah semua. Oke. Karena ini si Celina agak sibuk ya teman-teman, dia jaga toko. Ini Ibu Lina, saya masih pegang nih yang dari perincian estimasi biaya ya, yang dari asuransi. Di sini totalnya kan 155 juta. Iya, 720. Di cover 155,683. Jadi Ibu Lina cuman ada ekstra 37.000. Itu iya, buat makan bakso aja kayaknya mahalan makan bakso ya. Buat jajan aja banyakan jajan. Ekstra luar biasa kecil banget, ekstra 37. Iya, benar. 37.000 semuanya di cover ya. Keren. Iya. Keren banget. Asuransi semua di cover. Yang rawat jalan pun di cover. Yes, rawat jalan juga. Nah, benar. Thank you, Celina. Thank you waktunya, Celina. Silakan kalau mau jualan lagi boleh gitu ya. Terima kasih sekali karena kita minta waktunya sedikit. Iya, sama-sama. Oke. Dr. Firman sama Bu Dewi, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya nih. Tadi dari Ibu Atien yang tanya soal kista atomium yang 5 cm sudah dijawab.
Kemudian saya coba cari lagi dari Ibu Dian nih dok. Dia mau tanya dok, Ibu Dian mau tanya, kista dan miom terakhir waktu 2 bulan sebelum hamil, kistanya muncul 8,5. Nah pas saya hamil ternyata kistanya nempel di janin. Kok bisa ya gitu dok? Itu pertanyaannya dok. Kistanya nempel di janin. Kemungkinan bukan kista kayaknya, tapi miom kayaknya ya. Jadi miomnya jenis yang deep intramural sehingga memang berdesakan dengan uterine cavity tempat janin itu bertumbuh. Ya enggak masalah, kan selama janinnya baik-baik aja, miomnya bisa diangkat sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda settingnya waktu itu sesar, harusnya begitu setelah keluarin anak, kita bisa tuh, kita blok dulu blood supply daripada rahim, nah baru kita lakukan myomectomy atau kita ambil miomnya. Jadi supaya nggak terlalu banyak bleeding, jadi 4 main blood supply dari rahim Anda harus clip dulu. Anda harus stop dulu aliran darahnya. Baru kita bisa melakukan bloodless myomectomy. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan jawaban dari Dokter Firman. Mungkin ntar dok saya juga pilih lagi, atau yang lain yang hadir di sini seperti Koales, Cenopi, Kojun, dan Ibu Meti mau tanya boleh, saya lagi mencari. Ya, Nah boleh. Boleh. Dok, saya mau bertanya, boleh dok? Siap, Mek. Iya, salam kenal ya Dokter Firman dan Ibu Dewi, luar biasa dahsyat ya. Luar biasa itu tadi testimoni dari klien kita ya, tim kita, dan ini salah satu sharing yang bisa jadi berkat bagi klien-klien kita yang lain, dan kita pasti akan rekomen banget Dokter Firman untuk kedepannya ya, dan Ibu Dewi juga yang quick respon banget gitu ya, karena kita penting banget seperti itu loh, orang-orang seperti itu loh Bu ya. Nah dok, saya mau tanya ini, ada satu kasus teman saya itu pramugari. Nah waktu dia sebelum married itu dia ada miom dok. Nah setelah married dan katanya sih miom itu bisa mengganggu apabila nantinya dia mau hamil gitu dok. Nah kemudian setelah dia married, miom itu tiba-tiba rontok dok pada saat kelahiran, dan dia bisa hamil ternyata. Pada saat lahiran anaknya itu, babynya itu dia miomnya udah nggak ada lagi dok. Nah kenapa itu bisa terjadi dok? Kalau boleh tahu dok. Itu aja sih dok yang saya pengen tanyain. Thank you dok. Ya, jadi gini, miom itu kan hormonal dependent ya. Dia sangat estrogen dan progesteron dependent. Estrogen dan progesteron itu diproduksi oleh ovarium. Nah, waktu seseorang itu sedang hamil, for some reason tubuh kita itu pintar. Dia lebih mengutamakan plasenta dan si baby. Sehingga blood supply lebih mengarah kepada plasenta untuk mengurus baby, betul? Sehingga blood supply ke miom itu berkurang. Nah, jadi yang dapat terjadi adalah miom itu bisa shrink atau bisa steady pertumbuhannya waktu lagi hamil. Tapi dia tidak mungkin rontok sebenarnya. Jadi mungkin ya nggak tepat istilahnya. Saya mungkin salah diagnostik atau seperti apa. Miom itu tidak mungkin rontok sih. Ya, mungkin dia agak sedikit mengecil atau dia bahkan relatif steady pertumbuhannya waktu lagi hamil. Tapi dia pasti masih ada. Gitu. Atau bisa juga miomnya terlalu kecil waktu di awal-awal. Nah, sehingga waktu lagi hamil karena sistem pembuluh darah itu lebih mengutamakan plasenta dan dede yang mengurus miomnya berkurang. Nah, jadi miomnya makin mengecil sehingga tidak terlihat. Itu juga bisa menjadi satu kemungkinan. Gitu. Ya. Berarti dengan kata lain miomnya masih ada ya dok ya? Cuma mungkin lebih nggak ini ya, nggak terlalu kelihatan gede. Dan miom jangan salah ya, tidak setiap orang yang memiliki miom itu akan ada gejala, tidak. Tergantung size-nya. Jadi kalau size-nya kecil umumnya tidak ada gejala. Tergantung jenisnya. Jenisnya itu gini, jadi jenis submucosal itu artinya miomnya munculnya di rongga rahim tempat dede bertumbuh. Nah, atau jenis intramural. Intramural artinya dia tumbuhnya di dinding rahim. Nah, dua jenis ini itu biasanya keluhan yang paling sering dirasakan pasien adalah bleeding. Jadi kalau mens itu dia panjang, dia banyak, dia nyeri, ya.
atau keguguran berulang. Nah, tetapi kalau jenisnya subserosal artinya dia tumbuhnya keluar daripada dinding rahim, jadi dia tumbuhnya ke arah rongga perut, itu umumnya tidak menimbulkan gejala apapun, kecuali besar ya. Kalau dia besar, ya kayak kemarin ada satu pasien datang ke saya, wow, 13 cm subserosal, jadi menekan kandung kencing. Jadi pasiennya sering pipis terus karena bladder capacity-nya berkurang. Jadi keisi urin sedikit saja dia mesti harus langsung pipis gitu. Jadi tergantung daripada size, tergantung daripada locations dan jenis miomnya, ini baru menentukan apakah pasiennya ada gejala atau tidak. Dan tentu saja terapi based on that. Artinya gini, no symptoms, no surgery. Kalau symptomsnya berat, symptomsnya hebat, mengganggu quality of life daripada pasiennya, ya kita harus terapi. Karena yang paling penting itu adalah quality of life daripada pasien. Hidup ini singkat, betul enggak sih? Berapa sih umur manusia sekarang? 70, 80 years old? Kenapa kalau kita hidupnya singkat, kita harus menderita gitu loh. Itu yang selalu saya tekankan kepada pasien. Karena memang jujur di Indonesia itu, pasien itu ya datang kalau sudah parah gitu. Baru mereka cari pertolongan. Nah, kenapa mesti ditunda-tunda kalau memang your quality of life itu udah poor gitu loh. Tiada hari tanpa bleeding, tiada hari tanpa sakit, keluar masuk rumah sakit karena harus blood transfusion, dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu ya, Ma'am. Thank you, Dok. Thank you. Yes, thank you. Nah, Dok, saya mau tanya lagi dong, Dok, satu kali lagi. Yap. Tadi kan dokter bilang nih, kebanyakan ya pasien itu datang kalau dia di kondisi yang emang udah akut atau mungkin udah berat ya. Dok, bagusnya nih dari dokter nih, saran dari dokter untuk kita sebagai perempuan-perempuan, wanita-wanita, mungkin para suami yang memperhatikan istrinya, bagusnya itu secara berkala kita periksa atau seperti apa, Dok? Betul sekali. Nah, jadi kalau Anda misalnya pergi ke Jerman ya, itu oma-oma umur 80 tahun masih datang loh ke dokter kandungan. Once a year. Cukup 1 tahun sekali aja Anda datang. Ya, karena wanita itu banyak organnya. Bisa penyakitnya bisa di vulva, bisa di vagina, bisa di serviks atau mulut rahim, bisa di ovarium, bisa di payudara. Nah, jadi datang deh minimal 1 tahun sekali ke dokter kandungan untuk mendeteksi penyakit-penyakit tadi. Misalnya ada prekanker. Jadi kalau di Jerman ya, di Jerman itu kita temuin kanker serviks itu belum jadi kanker. Jadi baru pre-kanker kita udah tahu. Jadi kita bisa stop. Jadi ini nggak sampai jadi kanker kita udah angkat. Jadi apa artinya? Pasiennya sembuh total. Dia masih akan hidup lama gitu loh. Nah kalau di Indonesia kanker serviks rata-rata tuh datang udah stadium 3B, stadium 2B, di mana sudah inoperable, tidak bisa lagi dioperasi gitu loh. Jadi hanya bisa diradiasi atau kemoterapi. Nah jadi itu sangat menyedihkan gitu loh. Banyak pasien yang entah karena takut, entah karena nggak punya insurance, karena biaya, entah karena ignorance, entah karena denial, mereka menunda-nunda tuh datang ke rumah sakit. Dan kalau udah parah gitu baru datang. Jadi justru ya kasus di Indonesia lebih sulit loh daripada di luar negeri. Saya sekarang kalau balik ke Jerman, saya udah jauh lebih jago ketika dibanding waktu saya baru datang ke Indonesia. Karena kasusnya susah-susah di Indonesia. Lengketnya minta ampun. Aduh, di Jerman itu kasus lengket itu ya setahun mungkin ketemu. Ya, tidak sampai 10 lah ya. Ini di Indonesia setiap kali, kalau kita bisa ketemu clean case aja, aduh, terima kasih clean case ya, jadi cepet gitu. Nggak lengket. Tadi Anda lihat deh yang di video-video saya, lengket-lengket tuh. Gede-gede kayak gaban gitu gedenya. Itu di Indonesia loh kasusnya. Nggak di Jerman loh, itu semua yang saya kerjain di sini. Yeah. Nah dok, mungkin kan kadang-kadang kita sebagai pasien ya, awalnya kan kita kalau nggak ada keluhan tuh kita nggak akan ke dokter. Kalau nggak ada ya istilahnya apa yang agak-agak parah gitu, mungkin agak-agak berefek, itu kita nggak akan pergi periksa ke dokter. Nah, kalau di kondisi sekarang ya kita merasa kita sehat, nggak ada keluhan, mungkin sakit perut, nyeri, atau mungkin bleeding, gimana sih cara kita datang ke dokter, mungkin ke dokter SPOG, dokter kandungan, terus kita mau ngomong nih, kita mau cek apa gitu, mau tahu gitu, gimana kita menyampaikannya dok, karena kan kita nggak ada keluhan. Biasanya kan kadang-kadang dokter itu kebanyakan nanya keluhannya apa, nah kita bingung dong ganti jawabnya, nggak ada keluhan, gimana dok?
rutin ginekologi check up namanya. Karena jangan salah ya, misalnya gini, kanker serviks atau kanker rahim atau kanker ovarium, ketika mereka menimbulkan gejala itu artinya udah stadium lanjut. Ya, misalnya kanker serviks, kalau udah ada bleeding, udah ada nyeri panggul, ya itu ternyata udah stadium 3B karena terjadi ureter stenosis. Jadi tumornya udah menekan, menjepit ureter sehingga urin nggak bisa turun dari ginjal. Dia balik ke atas dan ginjalnya bengkak, dia nyeri di pinggang. Seperti itu, Mem. Justru kalau Anda sehat, itu terbaik Anda datang. Setahun sekali aja. Misalnya kita teropong, kita lakukan, oh serviksnya bagus nggak sih? Nanti kita lakukan pap smear untuk deteksi dini precancer atau kanker serviks. Kita lakukan vaginal USG untuk mengetahui apakah rahimnya ada miom tidak, ada kanker rahim tidak, ada penebalan dinding rahim tidak, yang merupakan tanda prekanker rahim, ada tumor atau kista di ovariumnya. Nah, itu semua ketahuan dengan pemeriksaan USG transvaginal. Nah, seperti itu. Iya, jadi justru kalau Anda tunggu sampai ada gejala, terutama pada keganasan ya, itu udah telat. Gitu loh. Oke. Terima kasih dok informasinya dok. Jelas banget. Thank you dok. Silakan Yanto. Oke dok, ini dari Anonymous gitu ya. Dia mau tanya nih, kondisi lagi hamil dan kurang lebih miom ada sekitar 10 cm. Apakah itu bisa mengganggu pertumbuhan janin dok? Kira-kira. Ya. Jadi di dalam obstetrics itu kita mengenal yang namanya maternal dan fetal Doppler study. Apa itu? Jadi kita mendeteksi bagaimana blood flow dari ibu yang menuju ke plasenta. Oke. Kemudian kita mendeteksi bagaimana blood flow dari plasenta ke dedeknya lewat arteri tali pusat sampai ke arteri otaknya. Nah, itu dokter kandungannya harus cek itu. Kalau selama maternal dan fetal Doppler study-nya blood flow-nya lancar, Anda nggak usah takut. Karena Tuhan itu benar-benar dahsyat. Dia menciptakan tubuh kita itu responsif. Artinya begitu kita hamil, tubuh akan lebih mengutamakan blood flow menuju ke placenta system dan menuju ke dede. Nah, yang menuju ke miom akan berkurang. Tetapi jujur ya, Mem, ini cukup besar loh, 10 cm. Nah, yang paling kita khawatirkan kalau Anda punya miom, terutama jenis intramural atau deep intramural, Anda melahirkan, nah itu Anda bisa mengalami yang namanya gangguan kontraksi. Jadi begitu nanti anaknya dedek keluar, plasenta keluar, rahimnya sulit untuk kontraksi. Nah, jadi Anda mengalami atonia atau perdarahan. Karena rahimnya nggak bisa kontraksi, sehingga spiral arteri tidak terjepit. Harusnya kan begitu plasenta lepas, si spiral arteri ini karena rahimnya berkontraksi akan terjepit, sehingga perdarahannya berhenti. Nah, miom akan menghalangi terjadinya kontraksi itu. Jadi kita harus waspada banget tuh. Ya, udah harus sedia darah sebelum melahirkan. Kita juga udah harus prepare for the worst. Misalnya kita akan angkat miom atau yang paling worst case scenario kalau perdarahannya nggak bisa di stop, kita harus siap-siap angkat rahimnya. Jadi preparation-nya harus baik sekali. Nah, itu yang harus saya tekankan tuh kepada pasien ini. Juga siap-siap obat-obat uterotonika, artinya obat-obat yang kalau kita kasih akan menyebabkan rahimnya kontraksi dengan kuat sehingga mencegah terjadinya bleeding. Oke, thank you dok. Teman-teman kita nanti sampai dengan 20.30, ini kurang lebih ada sekitar 10 menit lagi. Di ini ada pertanyaan satu dok. Mungkin mohon maaf kalau untuk yang pertanyaan yang tidak bisa terbacakan. Saya mohon maaf sekali teman-teman karena mengingat untuk waktu gitu ya. Nah, kasus di Jambi ini dok, kalau misalkan miom dan kista kan sering berulang dok. Solusi terbaik mungkin angkat rahim, benar dok ya? Tergantung. Jadi selalu kita kayak tailor, jadi kayak tukang jahit. Ketika Anda datang ke tukang jahit kan Anda diukur. Jadi Anda beda-beda nih ukurannya antara satu individu dengan yang lain. Demikian juga dengan pasien. Beda sekali. Jadi kalau misalnya pasien itu tergantung apakah usianya sudah cukup. Terus udah berapa lama sih dia menderita karena penyakit ini? Terus masih mau nggak punya anak lagi? Terus apakah jumlah anaknya sudah memuaskan bagi dia? Dan seberapa dekat dia dengan misalnya misalnya gini, udah mau menopause atau belum ya? Nah seperti itu. Nah berdasarkan itu semua
kita menentukan, oh terapi yang terbaik untuk pasien ini adalah misalnya angkat rahim. Nah, kebetulan karena saya di forum ini, saya akan kasih tahu, kalau kita ngangkat rahim ya, itu tidak berarti pasiennya menopause. Jadi itu dua hal yang berbeda. Misalnya pada pasien yang menderita karena ada miom atau adenomiosis, dia bleeding terus, dia anemia, berulang kali masuk rumah sakit untuk transfusi darah, nyeri panggul hebat, nyeri hebat sekali kalau menstruasi. Di luar mens pun nyeri hebat, tidak bisa menikmati kualitas seksual intercourse yang baik karena nyeri. Nah, sehingga kita harus angkat rahimnya. Bukan berarti kamu menopause. Ya, kamu tidak akan mens lagi karena kalau rahim udah diangkat bagaimana bisa mens. Tapi kan ovariumnya kita pertahankan. Nah, ovarium ini loh yang akan memproduksi hormon, dan hormon yang diproduksi oleh ovarium itu akan menuju ke target organ. Misalnya ya, risiko stroke, risiko serangan jantung tetap kecil. Kamu tidak mengalami hot flush, kamu tidak mengalami hair loss, kulitmu tidak keriput, kamu tidak osteoporosis, vagina kamu tidak kering, sehingga sexual quality life-nya tidak terganggu. Jadi tidak ada hubungannya dengan menopause sampai ovarium itu berhenti berfungsi. Kapan itu? Biasanya between 45 sampai 55 tahun. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita angkat rahim tapi kita preserve atau pertahankan ovariumnya, pasiennya tetap nyaman, tidak terasa apa-apa. Memang dia tidak mens lagi, tapi justru dia akan memiliki so much better quality of life. Karena tidak perlu lagi bleeding, tidak perlu lagi nyeri, dan lain sebagainya. Dokter tahu aja sih, belum lagi pertanyaan sudah diselesaikan, dokter sudah jawab. Oke, dok, ini ada yang tanya nih satu lagi dok, untuk yang namanya endometriosis gitu ya, penyebabnya apa, kemudian setelah operasi 6 bulan, kapan sebaiknya vaksin booster untuk vaksin yang tidak mengganggu program kehamilan. Kemudian, nah ini yang sesuai kurang lebih dok, hampir-hampir sama sih tentang endometriosis dok. Dan kira-kira untuk vaksin booster berpengaruh nggak untuk program kehamilan? Itu aja sih dok. Itu pertanyaan terakhir, mungkin teman-teman ya, sorry kalau misalkan pertanyaan tidak semua dijawab tuh teman-teman, karena banyak sekali sih yang mau tanya nih. Ya. Itu aja sih dok, pertanyaan terakhir dok. Ya, endometriosis seperti tadi saya bilang penyebabnya multifaktorial, genetics atau keturunan berperanan penting, pola hidup, pola makan berperanan penting. Sama satu lagi yang sampai saat ini kita masih agak puzzling dengan endometriosis adalah kok bisa ya endometrium cells yang harusnya adanya di rongga rahim kok bisa ke ovarium, bisa ke saluran indung telur, sometimes bisa ke rectovaginal space, bisa ke usus, bahkan saya pernah lihat yang ke liver. Itu gimana caranya? Nah, ternyata ada satu dokter yang dia menemukan hipotesa, jadi terjadi retrograde menstruations. Jadi kalau kita menstruasi itu kan Anda dari rongga rahim turun ke bawah ke vagina, betul, ke cervix terus keluar lewat vagina. Nah ini dia reflux, dia balik. Sebagian naik ke atas lewat saluran indung telur, kemudian tumpah ke rongga perut. Jadi tumpah ke ovarium, tumpah ke rongga perut. Nah itu salah satunya. Makanya kita bisa temukan kok endometriosis bisa ada di mana-mana ya. Nah itu namanya retrograde menstruation theory dari Samson, nama ahlinya yang nemuin. Nah kemudian kalau vaksin booster mah tidak mengganggu, program kehamilan Anda bisa kapanpun untuk divaksin booster. Tapi kalau Anda sedang hamil, sebaiknya Anda tunggu dulu 12 minggu sebelum vaksin. Nah, baik itu vaksin 1, 2, atau vaksin booster. Karena 12 minggu itu terjadi pembentukan organ bayi. Nah, jadi kita berharap tidak terganggu gitu organogenesis atau pembentukan organnya. Oke, sip. Thank you dok atas jawabannya. Ini dari Cemeti, tadi ada pribadi ke saya, dia mau minta waktu kurang lebih 10 menit untuk bertanya lagi. Boleh, Ce, langsung aja silakan. Oh, maksudnya banyak pertanyaan di Q&A belum dijawab, Tok. Boleh nggak? Oh, oke. Kasian. Kasian dok, boleh dok ya extend 10 menit lagi untuk pertanyaan teman-teman kita yang udah join malam ini, tapi belum dijawab. Siap. Thank you, Kalau dok. Yanto baca sih untuk, nah ini yang agak tidak sama-sama gitu ya. Laparoskopi untuk sakit GERD atau asam lambung big mount ya.
itu kira-kira bisa nggak sih dok Jadi laparoskopi? laparoskopi kalau untuk kasus misalnya GERD atau gastritis itu tidak ada tempatnya. Jadi yang dilakukan bukan laparoskopi tapi gastroskopi. Jadi itu beda. Kalau laparoskopi kan kita masukin alat kita lewat pusar, jadi lewat lubang 5 mm ke dalam rongga perut. Nah, kalau gastroskopi itu masukin kameranya lewat mulut. Lewat mulut turun lewat esofagus baru ke lambung. Nah, di situ nanti baru dideteksi kenapa nih, apa yang menyebabkan GERD-nya. Apakah karena misalnya ada erosif gastritis, artinya lecet di lambung, ataukah ada luka di lambung, dan lain sebagainya. Terus biasanya mereka akan ambil PA atau sampel jaringan untuk tahu apakah ada misalnya infeksi Helicobacter pylori. Jadi bakteri yang memang menyebabkan terjadinya luka atau tukak pada lambung, seperti itu. Jadi bukan laparoskopi, tapi gastroskopi. Endoskopi, jadi beda. Oke, thank you dok jawabannya. Ntar saya cari lagi dok ya. Kurang lebih sih saya baca-baca kurang lebih hampir sama-sama semua sih dok. Itu yang sudah Dokter Firman jawab gitu ya. Kalau saya lihat sih kayaknya sih nggak ada lagi kayaknya ya yang belum terjawab sih. Ini kista 6 cm tidak menimbulkan gejala, apakah perlu diangkat lewat operasi? Ya tadi Dokter Firman ada jawab, kita sebaiknya dicoba periksa dulu gitu ya. Kalau misalkan emang diharuskan, ya boleh langsung hubungin Bu Dewi untuk langsung ke Dokter Firman gitu. Sudah itu lagi nih. Oh ini ada yang itu ya. Tindakan malam dok, ini mau tanya untuk tindakan penanganan, tapi boleh share ya gejala yang perlu diketahui jika pada penyakit seperti miom pada wanita atau mungkin kanker serviks supaya bisa segera memeriksa diri lebih awal. Ya, jadi kalau pada miom yang paling sering ya gold symptoms atau gejala yang majority pasien alami adalah bleeding. Nah, itu bleeding. Jadi kalau mens itu banyak, lama, panjang. Jadi kalau kamu tiap bulan bleeding kamu banyak, otomatis HB kamu pasti rendah. Jadi kamu mengalami anemia. Nah, anemia itu kan gejalanya kamu cepat capek, ngantuk terus kalau kamu suka berdebar-debar, aktivitas sebentar aja kok berdebar-debar ya. Nah, itu gejala-gejala anemia. Kemudian kalau misalnya kanker serviks, pada stadium awal dia nggak memberikan gejala loh sama sekali. Disitulah bahayanya. Nah, kalau ada gejala kanker serviks yang paling sering apa? Sama, bleeding. Makanya kalau pasien datang ke saya dengan bleeding, saya pasti lihat serviksnya. Karena saya harus tahu dari mana nih source of bleeding-nya. Bisa dari serviks atau bisa dari rahim. Kalau dari rahim kan bisa dari miom, bisa dari adenomiosis, bisa dari kanker rahim atau prekanker rahim, atau bisa dari serviks. Nah, kayak gitu. Jadi, jangan tunggu sampai ada gejala. Anda setahun sekali aja. Cukup loh, setahun sekali Anda datang ke dokter kandungan. Ya. Nah, satu lagi dok. Dari Ibu Anonius ya. Kalau menstruasi 1 bulan 2 kali, apakah itu normal dok? Tidak. Mungkin nggak normal. Itu tidak normal. Ya. Jadi dianjurkan harus. Cycle yang normal itu between 21 sampai 35 days. Kalau 21 days kan berarti kan tiap 3 minggu kan, berarti masih 1 bulan sekali. 35 days kan ya sebulan lebih sedikit kamu mens. Jadi kalau sebulan sampai 2 kali itu tidak normal, itu pasti ada penyebabnya. Nah itu Anda harus cari tahu apa penyebabnya. Oke. Nah ini satu lagi dok terakhir, untuk kasus yang namanya endometriosis, obat apa atau vitamin apa yang perlu dikonsumsi dok itu? Ya, jadi endometriosis tergantung. Kalau dia misalnya masih kecil, kemudian misalnya dia masih di bawah 4 cm kistanya, belum menyebabkan gangguan anatomi yang berat, kita bisa terapi dengan medikamentosa. Ada obat-obat tertentu misalnya jenis dienogest. Jadi kita menekan estrogennya.
kan kita tahu bahwa endometriosis itu estrogen dependent. Artinya selama ovarium masih mengeluarkan estrogen, endometriosis itu akan spread out, akan growing, akan menyebabkan gejala yang lebih hebat lagi di depannya. Nah, yang kita lakukan adalah kita stop estrogennya. Nah, itu caranya dengan dienogase. Jadi kamu dibuat tidak mens. Gitu loh. Dibuat tidak mens supaya si endometriosisnya ini sleep gitu. Seperti itu, Pak. Nah, jadi itu obat. Kalau vitamin C tidak ada yang spesifik untuk endometriosis. Pola hidup, seperti yang tadi saya bilang. Kalau Anda sudah didiagnosa endometriosis, please Anda harus mulai beralih kepada lebih banyak plant-based eating, less sugar, ya, less processing food. Jadi makannya yang real food gitu loh. Yang benar-benar dari tumbuhan, ada buah, tahu, tempe, gitu. Tapi kurangin gorengan ya. Karena kalau gorengan itu kolesterol, saudara-saudara. Aduh, itu benar-benar kolesterol itu gorengan ya. Jadi jangan apa namanya, jangan mentang-mentang Anda makan plant-based tahu tapi tahu goreng terus tapi Gorengan. Anda naik. Oke, sip. Waktu sudah kurang lebih 20.30. Thank you untuk Dr. Firman, kesempatan yang sudah dibagikan untuk sharing malam hari ini. Kita doakan untuk dokter dan keluarga juga sehat-sehat selalu, amin. Gitu ya. Semoga juga prakteknya makin ramai. Oke, amin. Nah, kalau untuk Bu Dewi, ya, RS Siabina Medica itu sudah kerjasama dengan banyak asuransi, benar Bu ya? Ya, dan betul. salah satunya ya pastinya asuransi Allianz gitu Bu. Allianz, nah, betul. kalau untuk ada pasien-pasien atau misalkan nasabah-nasabah Allianz untuk mau konsultasi dan atau lagi mau tindakan itu Bu Dewi bisa bantu kalau misalkan ada kendala gitu Dok, Bu ya. Ya, betul. Oke, kalau misalkan untuk masalah yang teknis dan lain-lain, teman-teman boleh tanyakan kepada yang mengundang gitu ya. Karena untuk agen-agen dia akan menjelaskan sedetail-detail mungkin. Tapi kalau untuk masalah yang di rumah sakit, itu boleh minta sama Bu Dewi, minta bantuan. Nah, kalau untuk tindakan, itu Dr. Firman ahlinya. Oke, thank you semua di acara malam hari ini. Sampai jumpa. Kita ada sesi foto bersama. Boleh, iya, boleh. Ada. Boleh. Kita jarang-jarang nih foto sama Dr. Firman. Oke, boleh. Buat kenang-kenangan ya Bu ya. Luar biasa Dr. Firman, luar biasa banget. Yang foto Pak Yanto ya Pak? Yang foto Pak Yanto? Tidak berkutik. Yang foto Pak Junanta. Pak Junanta foto baik, Pak Junanta. Ya. Oke, mari teman-teman kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, thank you Dok. Semuanya. Thank you dokter. Thank you Bu Dewi. Dewi. Luar biasa. Sukses semua ya. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat sharing Ya, ya buat semua dokter. peserta. Terima kasih. Teman-teman rekomen banget ya Dr. Firman, silakan share ke saudara, teman-teman kita semua ya, teman-teman ya. Susah loh teman-teman nemu dokter yang punya hati mau melayani dengan tulus ya teman-teman ya. Jadi jangan sia-siakan, kita mesti ngomong ya, mesti sharing ke semua saudara kita, ke teman-teman kita yang punya masalah miom, kista dan lain sebagainya teman-teman ya. Cari Dr. Firman, follow IG-nya teman-teman. Dengan ahlinya, betul. Yes, betul banget, luar biasa. Untuk konsultasi seputar kandungan, silakan hubungin Dr. Firman. Mungkin follow IG Dr. Firman. Yes, follow IG, DM. Ada WA-nya juga. Dan apapun itu dari luar kota bisa dibantu oleh Ibu Dewi. Saya udah langsung follow Bu. Udah langsung follow. Udah di-follow ya? Kita udah follow semua. Iya, udah di-follow. Keren. Iya, sukses ya Bu Dewi buat rumah sakit Bina Medikanya dan Dr. Firman ya. Ya, salam sehat semua ya. Tuhan berkati kita semua. God bless. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Ya, Sukses selalu dokter. Terima kasih Dr. Firman. RSIA Medica. Terima kasih Pak Junanta. Terima kasih. Baik, izin live.